ونستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر الباني والعالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ke dalam bab furudul wudu, kemarin udah kita mulai dari permulaan tentang fardu wudu, keterangan dari kata fardu, keterangan dari kata wudu. Nah, bahwasanya fardunya wudu ya ada 6, yang 4 itu dalilnya diambil dari Quran, yang 2 diambil daripada hadisnya Rasulullah SAW. Yang 4 yaitu membasuh anggota tadi, yang 4 ini membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta siku-siku, mengusap kepala,
dan apa namanya? La ilaha illallah, membasuh kaki sampai mata kaki, itu semua dalilnya dari Al-Qur'an langsung. Disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, ya, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu beserta siku-sikumu, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepalamu, usaplah kepalamu, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai beserta mata kaki. Itu diambil dari Quran langsung. Sedangkan fardu wudu yang dua, yaitu niat dan tertib, diambil dari mana? Dari hadisnya Rasulullah SAW. Yang niat diambil dari hadis yang ma'ruf, yang kita sering dengar. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala bentuk amal perbuatan itu harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, begitu juga ibadah wudu ini butuh dengan yang namanya niat. Sedangkan yang terakhir, bagian yang terakhir dari fardunya wudu ini yaitu tertib, diambil juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi itu disebutkan membasuh wajah, thumma, kemudian membasuh kedua tangan, thumma masahar ras, membasuh kepalanya, disebutkan dengan kalimat thumma, kemudian. Thumma itu maknanya kemudian dalam bahasa kita. Nah, kalimat thumma itu dalam bahasa Arab memberikan faedah tertib. Jadi sesuatu yang pakai kata thumma berarti kemudian, setelahnya, berarti urut, tertib. Memberikan faedah tertib. Seperti mana disebutkan dalam kitab Alfiyah Ibn Malik, kitab kumpulan nadom bahasa Arab. Di situ disebutkan fal fa'u lit tartibi bin fisali fa thumma lit tartibi bin fisali. Kata thumma itu memberikan faedah tertib dengan bentuk tulisan terpisah. Thumma. Ya. Kemudian hadis yang lain lagi, Rasulullah SAW pernah suatu ketika pernah ditanya, hadis ini bukan membahas tentang wudu, membahas tentang hal lain, tapi karena lafadznya yang Nabi jawab itu sifatnya umum, maka bisa diambil untuk segala hal. Tidak hanya dalam kasus tersebut saja. Yaitu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah pada saat mau melakukan sa'i dari Safa ke Marwa, Marwa Safa. Sahabat bingung, ya Rasulullah, dari mana kita mulai sa'i ini? Dari Safa dulu ke Marwa, apa dari Marwa dulu ke Safa? Maka apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi dengan lafadz yang sifatnya umum. Kalimatnya itu bentuknya umum. Nabi nggak jawab, mulailah dari Safa, akhiri di Marwa. Enggak, itu kalau gitu berarti jawabannya khusus. Tapi lafadz Nabi umum. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah seperti yang sudah dimulai Allah. Berarti umum nih kalimat. Apa yang dimulai Allah? Dalam Al-Quran apa? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dulu disebut, maka sesuai itu Allah mulai menyebut lebih dulu apa? Safa. Oh ya udah. Maka mulai dari yang disebut Allah. Begitu juga tentang wudu. Yang pertama disebut Allah dalam Al-Quran tadi apa? Wajah dulu. Kemudian baru tangan. Kemudian baru mengusap kepala. Kemudian baru kaki. Maka mulailah dengan apa-apa yang sudah dimulai Allah. Dalam hal wudu, dalam hal sa'i tadi pun sama. Ibda'u bima bada'allahu bih. Nah di sini. Kemudian ayuhal hadirun, masuk ke dalam bagian pertama. Bagian pertama daripada fardu-fardunya wudu ini adalah an-niyah. Pertama kali dari fardunya wudu adalah niat. Wa yata'allagu biha sab'atu ahkam. Dalam masalah wudu ini ada 7 hukum yang berkaitan tentang niat. Ini kita sekarang bicara niatnya dulu nih.
Sebelum kemana-mana, sebelum melanjutkan membasuh wajah dan seterusnya, kita bahas niatnya dulu nih. Dalam niat itu ada 7 kaitan. Disebutkan dalam satu nadam, dalam satu bait nadam atau syair, ya. Sab'u syara'ita atat fi niyatin takfi liman hawalaha bila wasan. Ya. Ada 7 hal yang mesti ada dalam niat, maka cukup bagi orang yang memahaminya, dia nggak akan kecewa. Apa? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada yang namanya hakikat niat. Artinya pengertian niat itu apa sih? 1. Yang kedua, hukmun niyah, hukumnya niat. Yang ketiga, tempatnya niat. Tempatnya niat di mana sih? Kemudian wazaman, waktunya niat. Waktunya kita niat itu kapan sih? Ya. Kemudian kaifiyah, caranya kita berniat. Bagaimana? Ada cara-caranya. Ya, syartun, ada syaratnya. Wa maqsudun hasan, ada maksud yang baik dalam niat tadi. Maka ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian niat itu sendiri. Lughatan, niat secara bahasa mutlaqul qasd. Setiap orang berkehendak secara mutlak, itu berarti dia berniat. Dia berkehendak secara mutlak, pokoknya dia berkehendak, itu namanya niat secara bahasa. Sedangkan secara syariat, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Kehendak hati untuk terhadap sesuatu yang mana kehendak hati tadi bersamaan dengan perbuatannya, berbarengan dilakukannya. Nah, itu pengertian daripada niat. Kemudian hukumnya. Hukum niat ini apa? Apakah hukum niat ini wajib? Apakah sunnah saja sehingga orang boleh niat, boleh enggak? Atau bagaimana? Maka hukumnya niat al-wujubu ghaliban. Secara ghalibnya, secara kebanyakannya, niat itu wajib. Wajib. Kenapa dikatakan kebanyakan atau ghalibnya? Berarti ada waktu-waktu tertentu yang nggak wajib niat. Iya. Kebanyakan ibadah wajib dia berniat. Tapi ada ibadah tertentu yang niatnya nggak wajib, sunnah aja. Nggak wajib. Kapan itu? Kapan? Di antaranya, yaitu seperti orang yang memandikan mayit. Hukum memandikannya wajib, tapi niat dalam memandikannya nggak wajib, sunnah aja. Bagi orang yang memandiin nih, buat dia nggak wajib berniat, saya niat memandikan mayit ini, nggak wajib. Tapi memandikannya wajib, memang. Ya. Tapi niatnya sunnah. Tapi ada yang sebaliknya, ibadahnya sunnah dikerjain, boleh enggak, boleh iya. Tapi ketika dia mau ngerjain, dia wajib niat. Kalau enggak dihitung. Seperti apa? Sholat sunnah. Ente sholat sunnah nggak pakai niat, ya nggak kehitung sholat ente. Iya. Niatnya menjadi wajib. Ya. Kemudian mahalluha, tempatnya niat di mana? Di hati. Tempatnya niat di hati, yaitu ketika hati melintas untuk melakukan sesuatu, berkehendak melakukan sesuatu, itulah niat. Hanya saja melafatkannya sunnah. Yang wajib yang ada di hati. Jangan kebalik. Dia sibuk sama yang di mulut, tapi dia lupa yang di hati. Nggak sah. Karena tempat niat di hati. Ya. Ketika dia ada kehendak, keinginan untuk melakukan, itulah niat. Nah, melafatkannya sunnah. Kenapa? Untuk membantu menguatkan yang ada di hati. Nah. Kemudian wazamanuha. Waktunya kapan? Waktunya awalul ibadat illa shaum. Waktunya niat itu di awal ibadah. Awal ibadah dalam wudu ini yang akan kita bahas. Kapan awal ibadahnya yang wajib? Ketika membasuh muka atau membasuh wajah. Maka disitulah basuhan yang pertama kali air itu jatuh, disitulah kita niat. Disitulah kita melintaskan di hati kita. Niat. Itu waktunya. Ya. Jadi kita ambil air nih yang pertama nih. Ketika kita pertama taruh nawaitul wudu. Minimal nawaitul wudu atau saya berniat wudu atau nawaitu raf'al hadatsil asghar. Bersamaan tadi. Pertama air jatuh, disitulah kita nih niat atau melintaskan dalam hati kita tadi.
Illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa nggak bisa dibarengin, karena awal puasa kapan? Ketika terbitnya fajar. Kita nggak mungkin ngawasin fajar nih, fajar udah mau datang belum? Ya, nggak mungkin kita ngawasin. Jadi nunggu, akhirnya udah datang fajar duluan, kita nggak sempet niat, lewat, nggak bisa. Maka dari itu niat puasa diwajibkan menginap di malam hari. Mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar, ini waktunya niat nih, puasa, khusus puasa. Walaupun dia seperti dohirnya seperti azam, nggak seperti niat, tapi azam atau kehendak yang berposisi seperti niat. Karena nggak mungkin mau dibarengin, mau dipasin fajar terbit nih bareng. Begitu terbit ana niat nih, nggak bisa. Nggak bisa. Lupa gimana tuh? Hah? Lupa? Lupa apa? Ya, niat. Lupa niat? Ya nggak bisa. Apa kita ikutin puasa dulu, terus nanti kita kodok? Loh, kalau ngikutinnya puasanya wajib. Niatnya tetap puasanya tetap dikodok. Kalau kita di bulan lain maksudnya. Iya tetap. Puasa nih. Puasa nggak niat? Iya, nah. Kecuali kita berniat di malam hari bulan Ramadan. Ya. Niat malam hari bulan Ramadan, udah. Besoknya kita nggak lupa gitu maksudnya. Sebelum habis sahur gitu. Udah dihitung tuh yang pertama. Atau awal Ramadan nih, kita niat puasa satu besok sama niat puasa sebulan. Iya, sekalian untuk sebulan. Itu menurut madhab Imam Malik dan kita dianjurkan untuk ngikutin juga. Itu tapi untuk madhab Imam Malik kita udah cukup. Sebulan nggak pakai niat lagi udah cukup. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i hanya berlaku itu sebulan untuk yang besok hari pertama doang. Hari kedua, ketiga kita disuruh niat terus. Makanya di dalam sholat tarawih di masjid-masjid tetap tagidu ala shaum nawaitu shauma qadin. Ya, tetap. Kalau sebulan juga kita pakai, satu hari kita pakai, seandainya satu hari kita lupa, kan sebulan itu udah banyak tuh. Apa kita harus kodok atau enggak? Secara madhab Syafi'i harus kodok. Iya, tetap kodok. Lah fungsinya apa? Kenapa kita disuruh pakai nih? Dalam madhab Syafi'i apa fungsinya? Fungsinya kalau kita meninggal Ramadan belum habis, kita udah dicatat di sisi Allah puasa sebulan. Itu fadilahnya. Ya. Jadi kita baru setengah bulan meninggal nih. Tapi kita di sisi Allah udah niat puasa sebulan, dapat pahala puasa sebulan. Ya. Dicatat di sisi Allah kita berpuasa sebulan, dapat pahala. Karena kita udah niat berpuasa sebulan di situ. Niat lupa. Makan sahur enggak lupa. Tapi ada yang ulama ada yang nyebutin. Ada yang nyebutin gini, ulama ada yang ini masuk di bab puasa nanti ya. Ada yang nyebutin gini. Ada yang nyebutin begini. Ya. Ketika ente bangun sahur, ente betul-betul niat bangun dimakan. Maka bangunnya ente sahur itu udah termasuk niat puasa tuh. Karena ente pas bangun ente mau ngapain? Mau sahur. Sahur mau ngapain? Mau puasa. Berarti sudah ada niat. Udah. Walaupun nggak nawa itu. Nggak nawa itu. Ente sahur mau ngapain? Mau puasa besok. Dalam hati ente pasti kan begitu. Ya itu berarti udah niat. Puasa. Walaupun nawa itu sama godin analik nggak dibaca. Nggak dibaca. Udah masuk. Sebagian ulama dalam madhab kita bilang masuk. Sah. Kenapa? Karena ente bangun sahur itu mau apa? Nggak ada ente bangun sahur, ana mau sarapan, nggak ada. Ente mau sarapan nggak? Lah kalau puasa sunnah. Puasa Rabu saking ini lupa ya kami. Ya Allah, belum belum sarapan sampai jam itu 7 udah 6 gitu. Habis kalau nggak pas subuh dah. Sekalian aja udah puasa, orang belum makan belum ngapain. Iya. Boleh kan? Kalau puasa sunnah boleh. Boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Bedanya puasa sunnah sama puasa wajib, niatnya puasa sunnah masih ada batasan waktu sampai sebelum duhur. Dia masih boleh niat. Tapi dengan syarat, dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar tadi. Belum makan, belum minum ya. Jangan nanti dia niat mau puasa, habis sholat subuh nongkrong di warkop ya udah nggak dihitung udah. Nggak dihitung udah. Karena dia udah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang tadi tuh niat yang aneh mau puasa mau niat yang di bulan Ramadan itu sah aja tuh. Yang mana? Yang bangun sahur tadi? Sah. Karena dia bangun sahur untuk apa? Puasa.
Niat berarti itu. Itu udah ditulis gitu dalam Niat. Udah niat. Udah termasuk niat. Jadi kode. Enggak kodo. Selamat. Pokoknya kan kita kan lupa dulu Iya. kan biasanya orang Iya. Banyak. Kalau dia bangun sahur dengan maksud saya besok mau puasa, itu udah niat. Itu udah niat. Nah, itu udah niat. Nah, kembali ke masalah niat lagi ini. Niat yang insya Allah kita kaitkan dalam bab wudhu. Nanti bab puasa ada panjang lebar insya Allah. Insya Allah. Kemudian wa kaifiyatuha, cara-caranya niat berbeda-beda tergantung bedanya ibadah. Ya, ada sholat ya niatnya niat sholat, ada puasa niat puasa dan seterusnya. Ya, sholat seperti kita tahu usolli fardhu dhuhri dan seterusnya. Nanti itu akan dibahas juga, ada babnya khusus itu. Kemudian saya niat puasa dan seterusnya. Puasa wajib, puasa sunnah. Wa syurutuha. Kemudian sekarang syarat-syaratnya niat. Syarat-syaratnya niat itu ada 7. Nah, ini kita perlu juga tahu. Nah, ya, perlu kita tahu syarat-syarat niat. Ya. Mungkin setelah syarat ini kita bahas, ini terakhir kita bahas, insyaallah berikutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah. Syarat niat yang 7, yang pertama Islamun nawi. Harus Islam orang yang berniat tersebut. Harus orang Islam. Sehingga orang yang bukan Islam nggak sah niatnya. Harus orang yang Islam. Maka nggak sah niatnya orang yang kafir. Ya, illa dikecualikan satu masalah. Ada masalah yang dibolehkan. Siapa? Mandinya seorang kitabiyah, wanita ahlul kitab yang dia habis haid, kemudian darah haidnya berhenti, dia wajib mandi karena dia merupakan istri seorang muslim. Wanita ahlul kitab nih. Dia wanita, punya suami muslim. Nah, dia habis haid, darahnya berhenti, dia wajib mandi. Nah, di situ dia dibolehkan berniat, hanya itu saja. Supaya apa kok dia boleh niat dan supaya dia mandi suci, supaya dia boleh digaulin lagi sama suaminya. Kalau enggak boleh digaulin kalau belum mandi. Itu. Nah. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian syarat yang kedua apa? At-tamyiz. Harus sudah mencapai usia tamyiz orang yang berniat nih. Selain dia Islam, dia sudah mencapai tamyiz atau mumayyiz. Dan kita udah tahu makna mumayyiz adalah orang yang dapat mampu makan sendiri, mampu minum sendiri, dan mampu cebok sendiri. Kalau dia udah mampu ketiga-tiganya berarti udah mumayyiz, maka niatnya sah. Kalau dia belum mumayyiz, belum mencapai taraf itu, terus dia berniat, niatnya nggak dihitung. Niatnya nggak dihitung. Oleh karena itu tidak sah niatnya orang yang masih anak-anak atau orang yang gila. Orang yang gila nih. Karena orang yang gila juga dianggap nggak mumayyiz tuh. Hilang akalnya. Dia berniat, saya niat wudu. Tapi gila, terus ambil air. Apakah sah? Nggak sah. Karena dia gila, nggak sadar. Hilang akal. Mumayyiz belum sampai balik. Cuman dia baru bisa 3 tadi tuh. Udah mampu makan sendiri, udah mampu minum sendiri, udah ngerti cara cebok yang benar. Dia cebok sendiri. Ya. Ditambahkan dalam ulama lain mengatakan dia udah bisa membedakan antara bara api dan korma. Ini ada korma sama bara api. Ketika dia dikasih, dia nggak megang bara api, nggak berani. Dia tahu itu panas, dia ambil yang korma. Berarti udah bisa bedain tuh, boleh. Tapi kalau belum bisa, masih anak-anak nggak sah. Walaupun dia udah bisa ngucapin nawaitul wudu, saya niat, nggak sah. Nah. Tapi kalau ketika ngajarin juga nggak apa-apa. Iya, tetap diajarin memang. Tapi tetap. Nah, kecuali dalam 2 hal, 2 masalah. Kapan wudunya seorang anak yang belum mumayyiz, dia mau tawaf nih. Mau tawaf, dia butuh niat. Ya, butuh niat. Supaya apa? Sebab tawaf itu termasuk rukunnya daripada ibadah umrah maupun ibadah haji. Maka diniatkan oleh walinya. Walinya meniatin buat dia. Saya niatkan untuk anak saya yang belum mumayyiz ini untuk tawaf, maka tawafnya sah. Itu perkecualian. Tapi untuk ibadah yang lain, saya niatkan buat anak saya biar sholat takbir. Nggak sah. Khusus untuk tawaf ini. Ya. Nah.
tawaf dan wudunya. Wudunya untuk tawaf. Kan tawaf harus pakai wudu nih. Nah, ngewuduin tuh anak supaya bisa tawaf juga pakai niat. Oh, yang niatin siapa? Tetap walinya. Sah. Dua hal ini, wudu untuk tawaf dan niat tawaf tadi. Pada saat ihram tadi, ya. Maka atau misalkan tawafnya tawaf yang tanpa ihram misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini misalnya kalau sampai misalkan terjadi tuh, ya seperti itu. Yang niatin tetap walinya, orang tuanya, ayahnya, ya. Kemudian mandinya seorang yang perkecualian yang kedua nih, apa? Mandinya seorang yang wanita yang gila, ya. Wanita muslim. Wanitanya muslim, punya suami, suaminya sehat. Nggak gila, muslim juga, sama-sama muslim. Tapi si wanita ini gila. Kebetulan datang haid. Darah haidnya berhenti. Udah berhenti darah haidnya, tetap dia wajib mandi supaya bisa digaulin sama suaminya yang sehat tadi. Tapi yang niatin siapa? Suaminya. Diniatin. Ya, dua masalah ini. Untuk tawaf dan untuk wanita yang gila. Wanita muslimah tapi gila. Tidak waras. Ya. Ngamuk kali digaulin. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Mengetahui ibadah yang dia niatkan. Ya. Dia mau sholat. Dia saya niat sholat. Usalli fardhu dhuhri misalnya. Tapi dia nggak tahu caranya sholat. Ya niatnya gimana dia harus tahu caranya. Dia nggak tahu kalau sholat itu takbir dulu, berdiri, dia baca Fatihah, nggak tahu caranya sholat. Pokoknya saya mau sholat aja, saya niat sholat, duduk dia niat usolli fardhu dhuhri. Terus dia takbir, nggak sah. Harus, ya. Kemudian yang keempat, adamul ityan bima yunafiha. Tidak mendatangkan sesuatu yang akan membatalkan membatalkan ibadahnya tersebut, ya. Seperti dia niat wudu nih, udah niat, di tengah-tengah wudu dia mendatangkan sesuatu yang membatalkannya. Seperti apa? Tengah-tengah wudu, kata ulama, dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wudunya dengan sendirinya batal, niatnya nggak sah. Ya. Wallahu alam. Berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wallahu alam.